Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Dini Trianingsih, dan teman saya, Thaniatus Sholihah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teori Belajar Konstruktivisme, Gestalt Teori, dan Information Processing Theory, mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Muhsin Arumawan MPDI. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang membebaskan kepada siapapun untuk belajar sesuai dengan keinginannya berdasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu tujuan dari aplikasi teori belajar konstruktivisme, yaitu 1. Menghasilkan anak atau individu yang dapat menyelesaikan masalah atau problem yang dihadapi. 2. Melatih anak atau individu agar terbiasa menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan anak atau individu yang aktif dan berani dalam mengajukan pendapat dan pertanyaan. 4. Dapat menemukan sendiri metode belajar yang sesuai dengan dirinya, sehingga guru hanya berperan sebagai moderator dan penengah agar pembelajaran berlangsung dengan kondusif. Selanjutnya yaitu pengertian Gestalt teori. Teori Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola atau kemiripan yang menjadi satu kesatuan. Aplikasi teori Gestalt. Dalam teori Gestalt ada beberapa aplikasi. Yang pertama yaitu pengalaman tilikan, merupakan hal yang memiliki peranan penting dalam perilaku, yaitu kemampuan untuk mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam sebuah objek. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna adalah sebuah unsur yang memiliki makna yang jelas terhadap hubungan dengan unsur lain sehingga menjadikan pembelajaran makin efektif lagi. Yang ketiga, yaitu perilaku tujuan, adalah adanya tujuan atau target yang ditentukan dalam suatu pembelajaran agar proses pembelajaran makin efektif dan peserta didik memiliki semangat untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, prinsip ruang hidup, yaitu prinsip yang dipakai saat penyampaian materi agar sesuai dengan kondisi dan lingkungan hidup peserta didik. Yang kelima, transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situs pembelajaran tertentu ke situs lain. Pengertian teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah teori yang menjelaskan tentang proses menganalisis masalah dan memecahkan masalah, sehingga terciptalah cara pikir yang kritis dan kemampuan aktif dalam mengajukan pendapat. Dalam teori pemrosesan informasi terdapat aspek-aspek yang menjadi persepsi dalam teori pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu pencatatan indera. Pencatatan indera adalah sistem ingat yang dirancang untuk mengingat dan menyampaikan informasi yang diterima. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah penganalisisan informasi yang masih beracak agar mempunyai makna dan arti tertentu dan tersusun jelas. Yang ketiga, pemerhatian, yaitu perhatian adalah proses konsentrasi yang memfokuskan pikiran
pada suatu aktivitas pembelajaran tertentu. Mungkin demikian yang dapat kami kelompok 9 sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.